Pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Ya, dari teks bacaan di atas, kalian jawab pertanyaan berikut. Berarti pertanyaannya sesuai dengan bacaan yang di atasnya. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Tiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Ya, itu 3 pertanyaan ya. Kamu akan mengikuti lomba bakyak secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain bakyak? Ya, apa kalian masih ingat? Pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan bakyak adalah jalan. Siswa diharapkan berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Jumlah pemain bakyak paling sedikit 3 hingga 10 pemain. Karena semakin banyak anggota yang memainkan sepasang bakyak, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi dan memerlukan kerjasama dan kekompakan yang semakin tinggi pula. Untuk bermain bakyak, diperlukan kerjasama anggota tim dan kekompakan gerak. Selain itu, juga dibutuhkan keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki dengan bertenaga, saling memberikan semangat antar teman. Ya, setelah mengikuti lomba, kalian jawab kerjasama apa yang dilakukan dalam permainan bakyak atau perlombaan bakyak. Maksudnya bagaimana? Kalian masih ingat apa itu kerjasama? Nah, dalam permainan bakyak itu memerlukan kerjasama dan kekompakan. Nah, di sini kalian disuruh menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan dalam permainan bakyak itu seperti apa. Tuliskan pada kolom yang tersedia. Ayo menulis. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan.
Setelah itu buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab maupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Ciri-ciri ringkasan adalah sebagai berikut. 1. Inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 2. Kerangka dasar masih tampak jelas. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. 4. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Langkah-langkah untuk membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Baca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berkali-kali, hingga kamu mengetahui kesan umum atau inti tulisan tersebut serta maksud dari sudut pandang penulis naskah tersebut. Yang berikutnya, mencatat gagasan utama. Nah, setelah kamu menemukan gagasan utama, kamu catat gagasan utama tersebut untuk menyusun ringkasannya. Lalu yang ketiga, gunakan kalimat baru. Dengan menggunakan inti teks dan menyesuaikan urutan isi, gambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Kemudian untuk ketentuan tambahannya, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, lalu meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Kakak contohkan untuk yang paragraf pertama. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak kepala sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Untuk gagasan pokok paragraf 1, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga untuk paragraf 1 dapat kita buat ringkasannya dengan mengembangkan gagasan pokoknya, yaitu menghias kelas dalam rangka menyambut hari kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Udin dan teman-temannya datang ke sekolah untuk menghias kelas. Mereka sudah berbagi tugas dalam kegiatan tersebut. Untuk yang paragraf selanjutnya, silakan adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Ya, kalian akan membuat ringkasan. Nanti dibaca kembali teks bacaan perbedaan bukanlah penggalang. Setelah membaca, kalian akan membuat ringkasan. Nah, apa itu ringkasan? Cara membuat ringkasan ada beberapa langkah ya. Kita perhatikan. 1. Membaca naskah asli. Jadi pertama kalian baca dulu tuh naskah aslinya. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang-ulang hingga kamu paham. Ya, jangan sampai ketika sudah membaca, setelah selesainya kalian tidak tahu apa maksud dari bacaan tersebut. Sehingga penting di sini untuk membaca pemahaman. Jadi kalian tahu apa yang baru saja dibaca. Kemudian mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Maksudnya inti tulisan apa? Jadi seperti temanya. Cerita tersebut menceritakan tentang apa sih gitu. Kamu harus tahu.
Kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Ya, maksudnya masih ke isinya, isi dari cerita tersebut atau naskah aslinya. Jadi suatu bacaan atau teks itu ditulis oleh orang namanya penulis. Nah, kamu harus tahu maksudnya penulis menulis cerita ini itu apa, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, mencatat gagasan utama. Nah, gagasan utama kalian sudah mempelajarinya. Kali ini pasti kalian bisa ya mencatat gagasan utama, yaitu membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Jadi, ketika selesai membaca, kemudian lihat lagi per paragraf. Kalian tulis gagasan pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya apa. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Nah, gagasan pokok yang tadi akan digunakan sebagai isi dari ringkasan kalian. Jadi, gagasan pokoknya itu nanti masuk ke ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi, dalam ringkasan kalian boleh menggunakan tadi gagasan utama, kemudian intinya, inti teksnya apa untuk ringkasan. Kemudian urutannya pun tidak boleh ngacak. Jadi misalnya gagasan pokok yang paragraf 1, ya berarti dia di paragraf 1. Gagasan pokok paragraf 2 berarti dia nanti di bawahnya lagi. Gagasan pokok nomor 3 berarti nanti di bawahnya lagi. Tidak boleh diacak. Yang dari paragraf 3 misalnya jadi di baris pertama atau baris kedua, tidak seperti itu ya, harus urut. Kemudian kalian boleh menggunakan kalimat baru. Artinya apa? Kalimat yang tidak ada dalam teks tetapi masih nyambung. Ya, ini boleh ketika kalian membuat ringkasan. Ataupun menggabungkan antara tulisan asli atau bacaannya dengan kalimat baru. Gitu. Nah, langkah yang keempat, ketentuan tambahan, menyusun ringkasan kalimat tunggal. Meringkas kembali menjadi frasa, frasa menjadi kata.